Kita lanjutkan materinya sekarang tentang event handler yang dipakai di JavaScript pada halaman web yang menggunakan HTML. Nah, event handler sendiri itu merupakan sebenarnya sebuah properti ya, atau bisa dikatakan nanti dipakai sebagai acuan untuk mengerjakan suatu perintah selanjutnya, atau bisa dikatakan kalau kita breakdown, event sendiri itu adalah kondisi di mana tampilan itu mau diberikan aksi atau yang bagaimana. Saya ambil contoh, event itu adalah ketika mouse mengklik ya, ketika tombol itu diklik ya, itu bisa dikatakan eventnya adalah on click. Nah, kemudian ketika ada suatu pilihan, misalnya Anda mengisi suatu isian jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian Anda pilih, kemudian misalnya menggunakan combo box, ketika Anda pilih ke bawah, Anda mengganti isian, maka nanti eventnya akan bekerja dan memberikan peringatan bahwa Anda telah mengganti opsi. Nah, itu termasuk kategori dari event. Nah, event handler sendiri itu adalah penanganan event ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ketika tombol itu diklik, nah berarti event handlernya adalah on click. Nah, nanti lebih enak kita ke contoh. Nah, kemudian di JavaScript sendiri untuk event handler itu banyak ya. Kapan dipakai sekali lagi tergantung dari kebutuhan kita dalam mendesain atau menyiapkan halaman yang lebih interaktif atau lebih menarik. Tetap penggunaannya sama, nanti untuk event itu berada di penanganan event itu berada di lingkup scriptnya JavaScript ya. Formatnya itu nanti bisa kita sisipkan ya, bisa menggunakan function atau menggunakan murni scriptnya Java itu sendiri ya. Untuk pemicunya misalnya di sini saya letakkan di tombol, ketika tombol itu diklik ya. Kalau secara HTML Anda lihat di sini input, spasi type, ini komponennya button, kemudian value, ini tulisan yang muncul di tombol itu, misalnya klik di sini. Nah, Anda tambahkan on click. Nah, di sini sama dengan diapit tanda double petik di sini, ini adalah kode dari JavaScript. Tanpa Anda perlu melakukan buka tutup seperti awal dari JavaScript itu ya. Jadi misalnya kalau di sini Anda berikan perintah itu bisa langsung ya. Contoh yang di bawah itu on click misalnya window.alt. Jadi ini perintah JavaScript untuk menampilkan kotak pesan ya, isinya selamat pagi. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Kemudian bisa juga kalau perintahnya itu di JavaScript-nya lebih dari satu, maka di event on click-nya itu pakai pemisah titik koma untuk perintahnya. Misalnya 2 kali seperti ini, window alt, kemudian diakhiri dengan titik koma, ada perintah lagi misalnya sama tapi isinya berbeda. Nah, di sini kalau misalnya hanya 1-2 perintah saja nggak masalah. Namun kalau banyak, ini bisa Anda ringkas menggunakan function. Oke. Misalnya nama functionnya adalah greeting, isinya 2 kali menampilkan kotak dialog ya, isinya selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jadi ini 2 kali tampil, muncul selamat pagi, kalau kita oke muncul lagi selamat beraktivitas. Nah, kemudian cara memanggilnya, kalau ini function itu mungkin kalau kita berada di file eksternal dengan ekstensi .js, maka nanti di on click-nya itu Anda cukup memanggil nama functionnya dengan cara misalnya kalau di sini nama functionnya adalah greeting pakai tanda kurung buka tutup, maka di sini juga sama, greeting kurung buka tutup. Kemudian di bawah itu Anda berikan perintah bahwa JavaScript-nya itu terletak di eksternal dengan cara menambahkan search. Kalau tadi namanya misalnya myjs.js, maka cukup ini mewakili apa-apa yang ada di dalam file itu bisa dijalankan menggunakan event handlernya. Itu ya. Itu contoh yang on click. Kemudian
kita demokan dulu ya supaya Anda tahu perbedaannya nanti. Contoh yang on click ini ya. Nah, oke, ketika link itu diklik, nah kita coba buka filenya. Oke, nah ini salah isi saja. Oke, nah di file HTML ini ada 3 contoh link. Ini kebetulan filenya tidak saya siapkan, jadi begitu nanti ini jalan akan menuju ke link 1.html dan seterusnya. Nah di sini di link yang pertama perintah saya berikan langsung ya, sehingga ketika link 1 diklik ini selamat pagi menuju ke link 1. Nah karena link satunya nggak ada ya anggap saja ini meloading file selanjutnya. Kemudian file yang kedua, link yang kedua itu berada di internal memanggil function notifikasi underscore 2. Alertnya atau text boxnya itu muncul Anda memilih link kedua. Oke, Anda memilih link kedua. Kemudian link yang ketiga ini karena di sini notifikasi underscore 3 nggak ada, kita wakilkan atau mengambil dari myjs.js. Nah ini filenya, ini fungsinya notifikasi underscore 3. Kalau kita jalankan ya sama, karena isinya hanya alert saja ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu mengakses elemen HTML. Jadi mengambil nilai yang ada di atribut HTML untuk kemudian dipindahkan ke JavaScript atau diolah lebih lanjut, itu menggunakan dokumen .getElementById. Nah contohnya seperti ini. Nah penjelasannya adalah ini ya berada dalam lingkup body dari HTML, kemudian saya berikan perintah form, input tipenya teks, kemudian di sini saya perlu sebuah ID. ID-nya saya berikan isi. Nanti isi ini akan saya pakai sebagai acuan untuk diambil ya. Diambil dari JavaScript. Ngambilnya ID apa? ID isi ya, nanti tergantung dari perintah JavaScript-nya. Kemudian di input itu di bawahnya saya berikan button ketika diklik menjalankan function validasi. Nah ketika function validasi jalan, ini dokumen getElementById isi. Berarti apapun yang ada di isian data yang ada di kotak isian itu akan ditampung di variabel isi kata. Baru cek di sini, jika isi katanya tidak sama dengan kosong, maksudnya ini ya, akan menampilkan inputnya apa. Jadi di kotak pesannya itu, di alertnya itu kita tampilkan di sini isinya apa tadi yang ada di kotak isian itu. Kalau tidak ya kita berikan perintah misalnya kosong. Contohnya seperti ini. Kalau kita kosongkan, nah ini kosong, kemudian data 1 kita cek. Nah, isi inputan data 1. Jadi apa yang ada di kotak isian ya dengan nama ID-nya isi akan ditampilkan di sini. Jadi mengambil dari komponen yang ID-nya isi lalu ditampung di variabel isi kata. Isi kata ini kemudian ditampilkan balik untuk JavaScript-nya. Nah, untuk proses yang lain-lain ya tergantung Anda kreasinya bagaimana. Ini event handler yang untuk contohnya misalnya mengambil elemen. Contoh yang lain untuk event handlernya misalnya on change ketika isinya berubah.
Saya punya contoh di sini. Nah, ketika misalnya saya melakukan satu pengisian di form, ini berubah ya. Ya, dari awalnya perempuan laki-laki menjadi perempuan, kemudian dari perempuan saya ubah laki-laki. Nah, lalu apakah hanya sebatas ini? Tidak. Ya, fungsinya tergantung dari Anda, kreasinya bagaimana. Misalnya untuk memastikan bahwa jumlah karakternya kalau ngisi password atau ngisi apapun, nanti proses di JavaScript-nya minimal harus 6 karakter. Nah, berarti sebelum 6 karakter di sini warnanya merah ya, ada pesan bahwa karakter belum memenuhi. Ketika lebih dari 6 dia berubah menjadi hijau, ada pesan sudah sesuai. Ataupun untuk sebagai rekomendasi keamanan password, Anda sudah punya pola. Kalau misalnya password yang mudah ditebak 1 2 3 4, Anda jadikan sebagai filter ya. Kalau isinya 1 2 3 4, Anda tampilkan keamanannya lemah. Misalnya kalau AIUEO nya sangat gampang ditebak, itu lemah. Atau kalau tingkat kerumitan dari kombinasi hurufnya itu rumit ya, masuknya kekuatan passwordnya sangat bagus, misalnya seperti itu. Sekali lagi tergantung dari kreasi Anda bagaimana cara menggunakan atau berkreasi tentang implementasinya itu di mana. Oke, saya kira itu materi untuk event handler. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa melewat WA ataupun kita bisa melakukan dialog dengan cara posting di Google Classroom-nya ya. Oke, untuk materi event handler saya cukupkan dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.